persebaran Islam di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Nazira, absen 2. Saya Muhammad Kamil, Saya Fajar Kabani, absen 11. saya Muhammad Raska, absen 3. Dah. Islam termasuk di Indonesia dari sejarah bahwa di Indonesia berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran kawasan yang berkembang di India wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini sudah menjelaskan secara rinci antara masuk dan tidaknya agama Islam di wilayah ini dan ada penjelasan mengenai mazhab yang berkembang di Samudra Pasai. B. Teori manakah? Teori manakah oleh DR Indonesia Handaya. Teori manakah oleh Prof. DR Budaya Budaya Hamka menggunakan data yang di teori itu nama dibaca juga dari kita dinasti ada dua teori ini menurutnya misalnya pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Shit gay. disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika diperhatikan kejadian Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi tahun 75 Masehi, artinya bukan awal masuknya Islam tetapi merupakan perkembangan dari agama Islam. Agama Islam di Indonesia. C. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Imrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermata Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem memiliki bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut dipersiapkan sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota Khalifah Bani Abbasiyah yang mayoritasnya khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dari itu. Ada fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermadzhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan penganut Syiah. Maksudnya agama Islam di Indonesia. D. Teori dikenal oleh Prof. Slamet Mujana. Menurut Slamet Mujana, kita memang perempuan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya sifat ini didasarkan pada kronik Kleten Sambowong. Misalnya, terkenal dengan nama Tungkala. Penemanan fakta dalam proses Sambowong bernama penemanan ini. Sedangkan Wang Sauma angkau dengan nama Wang Siwo dan Gunung Ati dengan nama Soabo. Perlu diketahui bahwa menurut budaya Cina, penulisan sejarah yang sesuai dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina jika ditulis menurut bahasa Cina, maka sangat mungkin seluruh nama-nama raja Majapahit juga dijinakan dalam kronik Kelenteng Sambokong Semarang. Teori maritim oleh N.A. Baros. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin. Banyak juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar Madinah bahkan memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Maka perkembangan agama Islam
Islam di Indonesia adalah berkembang pada saat umat Islam membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Contohnya, berdirinya Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Masa perkembangan agama Islam di Indonesia semakin meluas seiring banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk agama Islam. Salah satu motifnya adalah untuk mempertahankan kekuasaan, karena pada saat itu rakyatnya sudah masuk Islam terlebih dahulu. Islam dianggap sebagai agama yang baru masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Dibuktikan dengan berdirinya Kesultanan Demak dan kiprah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam pada abad ke-15 Masehi di Indonesia. Menyebar agama Islam di Indonesia. Sultan Malik Al-Saleh atau nama lainnya Heru Rasidu merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama Samudra Pasai. Heru Rasidu adalah nama Sultan Malik Al-Saleh sebelum beliau masuk Islam. Ia masuk Islam karena berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Sultan Malik Al-Saleh diberi gelar Heru Rasidu diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh berkuasa selama 29 tahun. Dalam masa kekuasaannya, Marco Polo pernah mengunjunginya. Nah, menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh adalah raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Beliau wafat pada tahun 1230 Masehi dan kepemimpinannya Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir pada tahun 1326 Masehi. Sultan Ahmad pada 1328 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang bergerak Sultan Malik Al-Zahir. Sultan Malik Al-Zahir II pada masa pemerintahannya Sultan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Baitullah. Menurut catatan Ibnu Baitullah, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Sultan Alaiddin Riwayat Syah atau Syah 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga. Terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh, Sultan Alaiddin Syah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangi ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kader-kader perdakwaan, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Bahkan pada masa kepemimpinan ajaran Islam sampai ke Mamukau dan Indrapura. Wali Songo 1404 sampai 1945 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi kelompok penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sedangkan dalam Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raiden Rahmat atau Sunan Ampel, Maulana Mahmud Ibrahim atau Sunan Bonang, Raiden Mahmud Paku atau Sunan Giri, Syarif Bedi atau Sunan Raden, Raden Masyarakat atau Sunan Kalijaga, Jafar Sadiqi atau Sunan Kudus, Raden Umar Said atau Sunan Karangkuria, Syarif Hidayatullah atau Sunan Kudus. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya pembudayaan, pendidikan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok semua yang dialami oleh para ulama berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah dari itu adalah dapat menganugerahkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran tinggi karena menghadapi keragaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan keimanan. Seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tingkat keimanannya. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala, sabar, dan
Islam merupakan berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Bukan hanya hasilnya, dakwah Islam juga perhatikan prosesnya. Dakwah mengedepankan dakwah secara damai, bukan kekerasan dan memaksakan kehendak. Islam penuh hikmah dan bijaksana. Hal itu sesuai dengan Quran surah An-Nahl ayat 125. Ya. Kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang aman, yang mendapat petunjuk. Pada hakikat Islam menghendaki terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai, bukan perkataan kasar yang bernada hinaan dan mengandung